Shalom, salam sehat, salam sejahtera, dan salam kebajikan bagi kita Bapak Ibu yang terkasih dimanapun kita berada. Kita patut bersyukur atas segala kebaikan Tuhan yang senantiasa Dia berikan kepada kita, sehingga hari ini bisa kita nikmati, akhir pekan ini bisa kita rasakan. Oleh karena itu mari kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Sebagai rasa ucapan syukur kita, mari kita hidup mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita di dalam akhir pekan ini, kami ambil dari kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Demikian sabda Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, tentu ada banyak alasan bagi kita untuk bersungut-sungut kepada Tuhan. Tetapi ada berjuta alasan bagi kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Pada akhir pekan ini, mari kita mencoba merenungkan bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan ke dalam kehidupan kita. Secara khusus pada saat ini, tanggal 1 Agustus di awal bulan. Kalau kita melihat, kita tidak akan pernah bisa sampai pada saat ini kalau bukan karena kebaikan Tuhan yang Dia berikan kepada kita. Tapi kita sering sekali melupakan semuanya itu. Kita berpikir bahwa segala sesuatu yang kita nikmati, semuanya itu karena kekuatan kita. Semuanya itu karena kemampuan kita. Semuanya itu karena kebolehan kita. Kita sering sekali melupakan bahwa semua yang kita nikmati ini adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Lewat kebenaran firman Tuhan pada saat ini, bagaimana seorang Paulus mencoba mengingatkan orang-orang percaya yang ada di Tesalonika, supaya mereka bersukacita senantiasa di dalam kehidupannya. Supaya mereka mengucap syukur senantiasa, bahkan supaya mereka berdoa di dalam kehidupan mereka. Kenapa hal ini sampai Paulus ingatkan kepada orang-orang Tesalonika? Tentu Paulus mau mengatakan supaya mereka jangan sampai kehilangan sukacita oleh karena persoalan, oleh karena tantangan, oleh karena kemelut-kemelut di dalam kehidupan. Kita juga sering sekali sama seperti orang-orang Tesalonika. Kita sering sekali melupakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sering sekali kehilangan sukacita oleh karena persoalan. Persoalan merenggut kebahagiaan kita. Persoalan yang menghampiri kita membuat kita lupa untuk berdoa. Persoalan yang datang ke dalam kehidupan kita membuat kita lupa untuk bersyukur atas kebaikan Tuhan. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan pada saat ini, pada akhir pekan ini, firman ini mau mengajak kepada kita. Ada 3 hal yang diajak firman ini untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yang pertama dikatakan bersukacitalah senantiasa. Bapak Ibu, kalau hal yang baik-baik yang terjadi ke dalam kehidupan kita, akan sangat mudah kita untuk bersukacita. Tapi bagaimana kalau persoalan datang seperti yang terjadi pada saat ini? Yang terjadi secara global pada saat ini, yaitu virus corona yang belum berakhir. Bahkan untuk turun juga
belum ada tanda-tandanya. Apakah kita bisa bersuka cita di dalam kehidupan kita? Tentu harus bisa. Tidak ada alasan yang tidak untuk tidak bersuka cita. Firman ini mengajak kita bagaimana kita bersuka cita senantiasa dalam Tuhan. Bersuka cita di dalam Tuhan berarti kita menikmati segala berkat Tuhan. Bersuka cita senantiasa di dalam Tuhan berarti kita mampu melihat segala rencana rancangan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Baik di dalam persoalan kita mampu melihat rancangan Tuhan nyata di sana. Kebaikan Tuhan nyata di sana. Pertolongan Tuhan nyata di sana. Oleh karena kita mampu melihat pertolongan Tuhan hadir di dalam segala kehidupan kita, maka itulah alasan yang terbesar bagi kita untuk bersuka cita. Ada banyak pepatah yang mengatakan salah satunya yaitu bagaimana kita bersuka cita karena kebaikan Tuhan, karena pertolongan Tuhan, dan itulah yang sesungguhnya. Jadi lewat firman ini yang pertama sekali disadarkan kepada kita, mari kita bersuka cita. Caranya seperti apa? Kita melihat rencana rancangan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, firman ini mengatakan tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Doa yang terbesar adalah ketika engkau mampu melihat sesamamu, ketika engkau mampu melihat rancangan Tuhan di dalam kehidupanmu, ketika engkau bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Doa bukan hanya sebatas engkau bertutup mata melipat tangan, tetapi engkau mampu melihat dan peduli kepada sesamamu. Hal yang kedua yang mau dikatakan firman Tuhan bagi kita di dalam akhir pekan ini yaitu tetaplah berdoa. Bagaimana kita mau menjadikan segala pekerjaan kita, segala aktivitas kita bagian daripada doa. Bagian daripada doa berarti kita melakukan semuanya itu seturut dengan kehendak Tuhan. Apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, itu merupakan doa kita. Itu merupakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Itu merupakan cara kita mempermuliakan Tuhan. Jadi firman Tuhan pada saat ini mau mengatakan kepada kita, tetaplah berdoa. Orang yang berdoa berarti dia mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Orang yang berdoa berarti dia melakukan segala pekerjaannya seturut dengan kehendak Tuhan. Orang yang berdoa berarti dia mempasrahkan dirinya kepada Tuhan, sehingga Tuhan ikut campur tangan di dalam kehidupan. Yang ketiga, bagaimana yang mau Tuhan katakan kepada kita di dalam akhir pekan ini? Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Di dalam segala penyakit, di dalam segala mara bahaya, di dalam sukacita, di dalam berkat-berkat Tuhan, kita harus mengucap syukur. Karena apa dikatakan? Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kamu. Bagaimana orang yang bersyukur di dalam Tuhan? Orang yang bersyukur di dalam Tuhan, dia mampu peduli kepada sesamanya. Orang yang bersyukur di dalam Tuhan, dia tidak lagi menyakiti sesamanya. Orang yang bersyukur kepada Tuhan, dia hidup di dalam Kristus. Orang yang hidup di dalam Kristus berarti ada kasih di dalam kehidupannya. Jadi firman ini mau mengajak kita di dalam minggu akhir pekan ini, di awal bulan Agustus. Kita diajak, mari kita mengakhiri minggu ini dengan baik dan mengawali bulan Agustus dengan bersuka cita. Ketika segala sesuatu kehidupan kita peruntukkan untuk kemuliaan Tuhan, percayalah, kita tidak akan pernah kehilangan sukacita di dalam kehidupan kita. Percayalah, Tuhan akan ikut campur tangan di dalam kehidupan kita. Apapun persoalanmu, apapun kemelut di dalam kehidupanmu, di dalam rumah tanggamu, lihatlah bahwa Tuhan bekerja di sana, bahwa Tuhan ada di sana. Orang yang bersukacita di dalam kehidupannya,
dia akan bersyukur, dia akan berdoa. Sekali lagi, firman ini mau mengajak kita semuanya di dalam minggu akhir pekan, untuk awal bulan Agustus tahun 2020. Mengajak kita, biarlah kita mengawali dengan sukacita, biarlah kita bersyukur, dan biarlah kita berdoa. Semuanya itu harus kita lakukan sebagai tanda bukti bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kita, bahwa kita juga mempertunjukkan Tuhan di dalam segala pekerjaan kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, tetap semangat, dan tetap bersyukur di dalam Tuhan. Shalom.